Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Asik, akhirnya kita lanjut nih babang Han kita. Mimin akan update sampai mentok lagi ya. Dan sumpah, di part kali ini keren banget guys. Oke, kita mulai ke ceritanya. Ding, pesan pun muncul di saat Han mau menghabisi sang Black Dragon. Skill baru berhasil didapatkan. Han telah berhasil mempelajari Indomitability. Ketika ia terdorong sampai batasnya, pesan kembali muncul lagi. Skill Berserk Han telah naik 2 level, sekarang menjadi level 6. Dan dengan kekuatan tekadnya, Han langsung menyerang sang Black Dragon dari belakang. Tapi pesan bermunculan lagi, monster yang diincar kebal terhadap serangan fisik. Di sini Belkis dan yang lainnya masih kesulitan menghadapi monster bayangan. Sialan, mereka tidak ada habisnya, ucap dari Belkis. Ternyata serangan Han tadi tidak berhasil menimbulkan efek apapun. Sang Black Dragon langsung menerbangkan Han. Ia juga tidak kehabisan akal. Sang Black Dragon langsung menabrakkan dirinya ke tanah untuk melukai Han. Han yang sudah tidak memiliki senjata lagi. Ia di sini hanya bermodalkan tangan kosong untuk menghabisi sang Black Dragon. Dengan seluruh kekuatan yang ia punya, Han berteriak sekencang-kencangnya. Dan krak, kepala dari sang Black Dragon berhasil terputus dari badannya. Han langsung melemparkan kepala sang Black Dragon dari hadapannya. Inilah dia penampakan dari Han yang benar-benar badass. Wah, gila sih ini, keren banget ya. Ding, pesan pun kembali muncul. Pencapaian telah didapatkan. Han telah mendapatkan skill Dragon Slayer. Han telah keluar dari mode Berserk. Han telah jatuh ke dalam keadaan paralyzed. Seluruh stat akan dikurangi sebesar 90%. Han pun langsung terjatuh lemas dari tubuh sang Black Dragon. Dengan sigap, Jaina langsung menangkap Han. Ia berkata, "Tadi itu luar biasa, bos." Tapi Belkis berteriak ke Jaina, "Hei Jaina, ini semua belum berakhir. Lihat di belakangmu." Dan brak, ternyata tubuh naga itu masih bisa bergerak, walaupun kepalanya sudah terputus. Ah, sial. Ini pasti akibat berkah dari sang dewi yang sudah menghilang sepenuhnya, ucap dari Belkis. Han dengan senyum kecilnya berkata, kenapa kalian ribut sekali? Coba kalian lihat ke belakang, Volca sudah selesai merapal mantranya." Dan langsung saja Volca berkata, "And flare, fuse." Dan boom, sekali serangan langsung melubangi tubuh dari sang naga. Tidak sampai di sana, efek yang diberikan benar-benar gila. Inilah ya guys, sihir terbaru dari Volca, sihir api tingkat 4 yang selama ini Volca latih. Bahkan Jaina sampai melongo ya melihat kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Volca. Lalu pesan muncul, stake berhasil, semua hero naik level. MVP kali ini adalah Han. Master, selamat. Anda telah menyelesaikan lantai 20. Anda telah lulus dari status sebagai amatir. Kami sangat bangga pada Anda. Silahkan lanjutkan keseruan game Pick Me Up. Pesan lainnya juga muncul. Low level daily dungeon telah terbuka. Exploration Dungeon Halcea telah terbuka. Fasilitas baru telah terbuka. Silahkan periksa secara langsung. Terdapat hero yang menunggu untuk advancement. Wah, kira-kira siapa nih yang akan naik bintang?
Dimensional Rift sekarang sudah bisa dibuka, Master. Akhirnya, mereka pun dipindahkan ke waiting room. Di sini Belkis berkata, "Kau benar-benar gila. Sebenarnya kau ini manusia atau enggak sih?" Volka di sini dengan terengah-engah. Ia berkata, "Untung saja kita selamat. Untung aku penganut seni adalah ledakan." Si Han malah herannya sama tingkah laku mereka. Han pun bergumam, 5 orang dari party 1 berhasil selamat, dan 3 orang dari party 2. Hanya 8 orang dari 15 orang yang berhasil selamat. Semua orang di party 3 telah binasa. Ya, ini masih lebih baik daripada kita semua yang mati. Tapi sekarang kita belum punya party cadangan yang bagus. Han pun akhirnya menyuruh mereka semua untuk beristirahat kali ini. Tapi si Belkis malah ingin berduel dengan si Han. Hade ini si Belkis malah minta duel melulu ya. Lalu scene pun berpindah. Giselle pun datang memberikan hadiah. Ia memberikan hadiah Warhorse statue kepada Han. "Selamat Han, karena sudah menyelesaikan lantai 20. Kalian semua sungguh keren. Ini adalah hadiah dari Master yang diberikan kepada Dragon Slayer kita, God Loki." Lalu scene berpindah ke arah Edith. Di sini Edith berkata, "Kali ini juga sama. Aku berhasil kembali hidup-hidup. Sekarang hanya tersisa diriku seorang." Wah, ini kenapa ya si Edith? Tapi emang wajar ya, karena tiap lantai kesulitannya makin gila. Tiap naik lantai, mental para hero pasti tertekan. Oke, kita lanjut. Terlihat keesokan harinya, Han memberitahu Jenna untuk beristirahat. Tapi malah Jenna kebingungan ya, nggak tahu harus ngapain. Han pun akhirnya males ngomong sama Jenna lagi. Ia pun meninggalkan Jenna. Di sini Han berjalan. Ia menjelaskan, ada banyak hero yang kembali ke pelukan Sang Dewi pada misi terakhir di lantai 20. Erser adalah hero yang langsung bintang 2 ketika datang ke tempat ini. Edith sedikit menyukainya karena dia cepat tanggap dalam menerima informasi baru dan lebih bisa diandalkan daripada hero bintang 1. Aku yakin dia pasti akan jadi sinergi yang hebat dengan Dylan, yang belum lama masuk ke party 2. Sharon dan party 3 itu tidak buruk juga. Hanya saja mereka masih belum mempunyai pengalaman dalam stake melawan monster boss. Ding, pesan pun muncul. "Selamat datang di Pick Me Up. Master, terdapat hero yang menunggu untuk advancement. Conversion room telah selesai dibangun. Sekarang Anda sudah dapat mengkonversi hero. Advancement room telah ditingkatkan menjadi level 2. Tingkat keefisienan dari sintesis akan menjadi lebih besar. Master, Anda dapat memulai conversion. Menu conversion telah tersedia. Anda dapat mengkonversi berbagai macam bahan atau item." Han pun kembali menjelaskan, conversion itu adalah cara kedua untuk menjadikan hero tidak berguna menjadi berguna. Conversion berguna untuk membuat item dari hero ketika tingkat hasil dari sintesis menurun karena perbedaan level target dan tumbal yang akan dikorbankan. Pada saat itulah kegunaan conversion tiba. Orang yang sebelumnya tadi bahkan tidak ada nilainya untuk sintesis. Ternyata bahan untuk sintesis sekarang berbeda ya guys. Diperlukan Intermediate Advancement Stone. Itu didapat dari gabungan item Basic Advancement ditambah dengan Basic Spirit Stone. Giselle pun segera keluar membawa item itu. Giselle pun berkata, "Selamat, sekarang kau bisa jadi bintang 3. Yes, sekarang giliran babahan kita untuk naik bintang ya." Akhirnya ya guys, setelah sekian lama babahan kita naik bintang 3 juga. Han juga bertanya ke Giselle, "Hey Giselle, apakah kau bisa membuka akses internet lagi untukku?"
Yisel yang ditanya seperti itu malah ketakutan ya guys. Karena kalian tahu kan susahnya buka internet itu. Yisel pun berkata, kau bisa mengakses kira-kira paling lama 30 menit. Oke, itu sudah cukup untukku. Jadi siapkan semuanya Yisel. Ucap Han yang memasuki bangunan advancement. Ia pun telah berada di dalam bangunan itu. Han dengan cepat menaruh item advancement itu di dalam altar. Dan seketika altar bersinar terang. Ya, lagi dan lagi Han diperlihatkan masa lalu dari Han Slat. Han pun menendang area di sana. Ah, sial, ini tidak ada hubungannya denganku. Lama-lama ini semua semakin menyebalkan. Setelah Han berhasil melewati ingatan Han Slat, akhirnya dia berhasil naik ke hero bintang 3. Batas level dan skill telah ditingkatkan. Sekarang hero ini sudah bisa mengubah kelasnya. Wah, mantap ya. Kira-kira kelas apa ya yang akan dipilih sama si Han? Yah, di sini Yisel sampai ketiduran ya nungguin si Han. Mana posenya gitu lagi? Dengan cepat Han menyentil Yisel yang membuatnya terkejut. Hehehe, maaf bos, aku ketiduran tadi. Ucap dari Yisel. Han pun berkata, sudah, sekarang ikuti aku. Aku akan menjelaskan detailnya padamu. Mereka pun berpindah ke ruangan pribadi Han. Yisel berkata, ada informasi penting untukmu bos. Yang pertama, whatever telah bergabung dengan Ragna Loki. Itu artinya Master sudah mengakui kehebatan dari Loki. Dan yang kedua adalah informasi tentang Nilfgaard. Ya, aku tahu kau pasti menunggu informasi ini kan, ucap dari Yisel. Mereka itu memasang iklan tentang rekrutmen kadet. Persyaratannya adalah sudah di atas level 20, bintang 3 atau yang lebih tinggi. Hero dari server 2 yang sedang menunggu perubahan kelasnya. Han yang melihat itu pun berkata, seperti yang kau bilang, aku baru menggunakan internet pada saat ini. Berarti itu adalah tindakan dari mereka, para hero dari Nilfgaard. Saat ini aku sedang di sini dan kesulitan mengakses internet. Tapi ada orang yang membuat postingan sebagai Loki. Aku bisa menebak siapa hero dari Nilfgaard yang membuat postingan itu. Hero Pick Me Up yang mengakses sistem dari penggunanya. Ini sudah jauh di luar bayanganku. Sepertinya otoritas sebagai Vice Master lebih tinggi dari yang kukira. Ini seperti mereka sedang mencariku. Hanya ada 2 orang yang bisa menggunakan otoritasku ketika aku sedang tidak ada. Rank 1 di antara para hero, Series, dan rank 2, Yurnet. Dan ini sudah jelas Yurnet yang melakukannya. Membuat postingan akan menerima para rookie yang menjanjikan dari lobby waiting room lain dan mengajarinya. Para hero akan menjalani latihan di dalam fasilitas berkualitas tinggi dan ditemani oleh instruktur yang hebat. Hal itu juga berguna untuk mengumpulkan gem. Aku juga beberapa kali menggunakan metode itu ketika aku masih bermain. Tapi Han, itu tingkat diterimanya adalah 100 banding 1. Dan apa Master mau mendaftarkan hero-nya? Apalagi biayanya 500 gem per hero. Han pun menjawabnya, kau tenang saja, si whatever kan sudah masuk klub Ragna Loki. Jadi dia pasti sudah paham. Lalu Yisel pun membuka akses internet untuk Han. Ia berkata, jadi cepatlah, waktumu hanya 30 menit. Nah ini guys yang Mimin maksud. Lihat deh mukanya Yisel. Apa nggak kesulitan banget tuh buka internet? Makanya tiap Han ngomongin internet, si Yisel jadi ketakutan. Lalu scene berpindah di malam hari. Han di sini menemui Edith. Ia ingin membicarakan sesuatu padanya. Lalu mereka berpindah ke tempat yang lebih aman.
Han berkata, "Apa kau tidak bisa tidur? Rasanya kau benar-benar terpuruk, Edith." "Ya, kau bisa lihat, Han. Anggota partiku tidak baik-baik saja. Aaron berlatih lebih keras lagi." Edith juga berkata, "Tapi para bocah dari lantai 1 itu, karena parti 3 disapu bersih semuanya, mereka jadi mundur. Beberapa bahkan bilang mereka lebih memilih memakan kentang selama sisa hidupnya daripada mati di medan pertempuran. Saat ini anggota petarung, anggota support, dan parti cadangan sedang tidak seimbang," ucap dari Han. Edith juga berkata ke Han, "Dan aku juga berpikir kau itu luar biasa, Han. Keputusanmu itu sudah diperhitungkan dengan matang. Dan kemampuanmu dalam bertarung itu juga hebat. Aku bahkan tidak pernah membayangkan kalau kau akan membunuh naga itu hanya dengan tangan kosong. Kalau dibandingkan denganmu, aku ini hanya seperti sampah. Aku merasakannya ketika pertama kali bertemu denganmu. Tapi meskipun begitu, jarak kekuatan kita semakin menjauh." Waduh, ini si Edith mirip waktu Aaron kena mental ya. Han pun langsung memotong perkataan Edith. "Hentikan pemikiran tidak berguna itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Aku juga akan mengosongkan posisiku, mungkin dalam waktu 1 bulan di lobi ini," ucap dari Han. Hal itu seketika membuat Edith menjadi terkejut. "Sampai aku kembali, tolong ambil alih tempatku. Akan ada banyak hal yang harus kau lakukan." Edith pun dengan tersenyum berkata, "Jadi kau ingin bilang padaku bagaimana agar mereka semua itu berguna, kan?" "Ya, cukup pastikan saja mereka tidak menyeret kita untuk jatuh. Aku akan pergi ke lobi waiting room lain." Mendengar itu, Edith menjadi terkejut lagi. "Hah? Waiting room lain?" Han di sini bergumam, "Kecuali diriku, Edith adalah hero yang paling penting di waiting room ini. Meskipun aku mencoba untuk mengajari Jenna atau Roderick, tidak ada yang bisa menunjukkan sikap kepemimpinan seperti Edith. Di sini tidak ada yang bisa menggantikan peran Edith." Malam itu pun Han menjelaskan semuanya ke Edith dari awal sampai akhir mengenai game Pick Me Up ini. Mendengar semua penjelasan Han, betapa terkejutnya Edith. "Hah? Kau bilang ada 1 juta tempat sama seperti ini? Sial, ini sungguh gila," ucap Edith yang semakin puyeng. "Kita mungkin hanya akan berinteraksi dengan paling banyak 10 diantaranya. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya." "Aku mempercayaimu, Edith," ucap Han, dan akhirnya mereka pun berpisah. Selama di perjalanan, Han pun bergumam, "Berserk meningkat 2 level, Indomitable dan Dragon Slayer. Start bonus yang aku dapatkan dari Berserker sudah mendekati 10. Indomitable menurunkan efek dari racun, kebingungan, pendarahan, dan status efek yang lain. Dan ini memang skill pembantu yang paling direkomendasikan untuk hero pengguna Berserk. Sedangkan Dragon Slayer memberiku bonus ketika aku bertarung melawan naga. Ya, tidak lama lagi aku akan bertemu dengan mereka, wujud asli dari para hero yang aku besarkan." Lalu keesokan harinya, "Ding, selamat datang di Pick Me Up. Di sini ada penjelasan tentang Dimensional Rift. Dimensional Rift adalah fasilitas merasakan pengalaman konten luar dari Pick Me Up. Master yang mempunyai level 20 ke atas. Dan tidak ada biaya tambahan untuk mengoperasikannya. Ketika Dimensional Rift terbuka, Anda akan mendapatkan kode dimensional. Selain itu, perlindungan level 1 waiting room akan dinonaktifkan. Anda bisa menjadi target penyerangan dari master lain, jadi berhati-hatilah." Wah, ini mah bisa war antar server ya.
Terbukalah Dimensional Rift, ucap dari Giselle. Han pun berkata, akhirnya Dimensional Rift sudah terbuka. Dengan ini, aku akan lebih yakin Nilfgaard akan memilih Whatever sebagai kandidat pendaftarnya. Han juga menjelaskan ke Giselle, kau tidak perlu khawatir Giselle. Aku sudah menuliskan pesan ke Whatever dan mendaftarkanku ke Nilfgaard. Dan ada beberapa kode yang hanya hero Nilfgaard yang tahu. Jadi mau itu 100:1 ataupun 1000:1 pun, pasti aku yang akan dipilih. Dan akhirnya Han pun bergegas masuk ke dalam Dimensional Rift. Dengan dibukanya Dimensional Rift, Master bisa menikmati banyak fungsi yang ada, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan bahkan bisa pergi ke waiting room yang berbeda, dispatch, war, dan event participant. Keuntungan yang bisa didapatkan dari itu juga meningkat. Akan tetapi, semua itu juga berarti mempersilahkan penyerangan dari pengguna lain. Setelah aku kembali dari Nilfgaard, seharusnya waiting room ini sudah lebih kuat. Oke guys, gimana nih? Seru nggak ceritanya? Wah, makin keren ya manhwa Pick Me Up ini. Sumpah, Mimin jadi nggak sabar ya nungguin updateannya lagi. Oke, segitu dulu ya untuk part kali ini. Menarik ya, ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.